Dan disinilah aku sekarang, berada dalam ruangan bersama seorang perias. Mbak-mbak perias itu memintaku mengganti baju terlebih dahulu dengan kebaya putih yang sudah disiapkan. Aku mengamati kebaya itu. Ada aksen mutiara yang menghiasi bagian dada. Bagian belakang lebih panjang dari bagian depan. Sementara rok bawahannya tampak senada dengan kebayanya. Tidak terlalu buruk, pikirku. Untunglah, kebayanya masih menggunakan warna putih. Aku pikir akan memakai warna hitam. Atau gold. Akan jadi apa aku nanti? Mungkin akan terlihat seperti nenek sihir yang datang di acara pesta musuh. Aku terkekeh geli. Setelah keluar dari kamar mandi dengan gaun kebaya, aku duduk di depan meja rias. Sementara mbak-mbak rias tadi sibuk melukis di wajahku. Entahlah, kuas apa saja yang dipakainya. Otakku sibuk memikirkan nasibku yang beberapa jam lagi akan memulai lembaran baru. Hatiku sibuk mempertanyakan posisi Alga. Adakah rasa cinta untuk Alga? Adakah kesiapan hidup bersama Alga? Apa aku sudah bisa menerima Alga lagi? Entahlah. Yang jelas aku berusaha menerima Alga dan tidak akan membiarkan wanita lain masuk dalam kehidupan kami. Salahnya sendiri yang mengiyakan pernikahan ini. Sekali dia memilih aku, maka aku tidak akan membiarkan Alga berpaling dari aku. Mungkin terdengar sedikit egois, tapi pernikahan tidak bisa dipermainkan. Ketika janji suci itu terucapkan, maka sudah jadi tanggung jawab kita berdua untuk menepatinya. Menjaga amanah untuk mempertahankan rumah tangga. Aku sadar betul, selama menjadi kekasihnya dulu, Alga selalu memperlakukan aku dengan sangat baik. Aku juga tidak bisa berbohong jika Alga adalah salah satu support sistem aku hingga akhirnya aku bisa meraih beasiswa di London. Kalian pasti bertanya-tanya apa yang menyebabkan aku putus dari Alga kan? Biar ku jelaskan. Alga adalah ketua OSIS SMA. Selain itu dia juga aktif di beberapa organisasi lain. Sementara aku hanyalah adik kelas yang aktif di akademi saja. Itu pun tidak masuk dalam kategori anak-anak yang pintar. Aku hanya masuk 10 besar. Sejak itu muncullah berbagai omongan dari netizen-netizen cantik yang iri denganku karena bisa menjadi kekasih Alga. Padahal aku sudah berusaha keras untuk memantaskan diri demi bisa menjadi sosok yang pantas mendampingi Alga. Aku tidak mengikuti organisasi karena memang aku sedikit introvert. Tapi aku belajar keras demi mendapatkan nilai akademis yang sempurna. Dengan demikian, aku bisa mengimbangi kemampuan non-akademis Alga. Pikirku waktu itu. Setahun kemudian, Alga lulus dan melanjutkan studinya di Universitas Bunga Bangsa, universitas favorit di kota kami. Sementara aku masih duduk di bangku 3 SMA. Aku bertekad untuk mendapatkan beasiswa kuliah agar bisa aku berikan kepada Alga. Lalu dia bangga denganku. Tapi rupanya, Tuhan punya rencana lain. Kita sibuk dengan tujuan kita masing-masing. Alga sibuk menjadi aktivis di kampus, sementara aku sibuk dengan berbagai macam les yang memusingkan. Akibatnya kita jadi jarang bertemu. Tepat di hari kelulusanku, aku berhasil mendapatkan beasiswa ke London. Keinginan memberikan surprise kejutan untuk Alga malah berakhir dengan aku yang mendapat kejutan menyedihkan darinya. Dia tidak hadir di acara wisuda SMA-ku. Dia hanya memberikan sebuah kotak yang berisikan bunga mawar hitam dan surat kecil yang menyatakan bahwa dia sudah mendapatkan wanita yang lebih baik dari aku. Siapa yang tidak sakit hati? Tidak tahu saja dia kalau aku sudah berjuang sedemikian keras menjadi pantas untuknya. Tapi apa yang aku dapat? Sejak saat itu, aku jadi benci diperlakukan manis oleh laki-laki. Alga treat me like a princess, but in the end, he leave me. Fokus memperbaiki diri di London demi mendapatkan yang pantas,
takdir malah sebercanda ini mengembalikan aku pada dia. Percuma jauh-jauh ke London, kalau ujung-ujungnya nikahnya sama dia. Gumamku lirih tersenyum kecut. Aku jadi heran, kenapa orang tuaku malah mendukungku menikah dengan Alga. Padahal aku sudah menceritakan dengan jujur bagaimana sikap Alga ke aku. Apa yang mereka sembunyikan? Oh, satu lagi. Bagaimana dengan calon istri Alga yang hilang kabar itu? Dia adalah wanita yang Alga pilih setelah memutuskanku. Hubungan mereka berjalan cukup lama. Lebih lama dari hubunganku dulu malah. Aku benci mengetahui fakta itu. Riana, kekasih Alga ini adalah gadis yang soleha. Bisa dilihat dari pakaiannya yang selalu syar'i. Apalah aku yang barbar ini. Siapa yang mau aku salahkan? Harusnya aku senang Alga mendapatkan wanita yang lebih baik dariku. Tapi tetap saja sikapnya dulu tidak bisa dibenarkan. Aku memijit kepalaku pelan. Mendadak pusing memikirkan semuanya. Udah selesai ngelamunnya. Aku tersentak mendapati sosok laki-laki dengan tuxedo putih memantul di cermin. Hah? Masuk dari mana? Ngapain kesini? Punya sopan santun gak? Suaranya dijaga di depan suami. Dia menekan kata suami. Suami. Aku hampir pingsan mendengarnya. Apa ijab kabulnya udah selesai? Tolong kabarkan kalau ini cuma mimpi. Duh, aku jadi gugup. Berdua dengan laki-laki yang paling aku benci sekaligus pernah paling kucintai. Aku harus bersikap bagaimana?